Percuma bagi saya approval rating pemerintah 80% kalau persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu tidak bisa diungkap siapa cukongnya. Itu bagi saya. Percuma misalnya persoalan-persoalan yang dianggap populis satu persatu misalnya itu diselesaikan satu persatu, tapi publik misalnya per hari ini juga masih begitu banyak yang belum mampu menikmati sekolah dengan gratis. Kan kita tahu beberapa hari yang lalu di Kota Medan anak SD 3 bulan nunggak SPP duduk di lantai. Itu di era sekarang kok. Kalau di zaman Orde Baru dan Orde Lama mungkin kita maklumi. Tapi per hari ini itu kan pemandangan itu terus ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita mau hitung rata-rata secara umum, ini sebagai bagian dari untuk memberikan input kepada pemerintah di masa yang akan datang. Sudahlah kita berhenti bicara tentang 100 hari. Ke depan itu tentu kita ingin melihat bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran itu tentu merealisasikan semua janji-janji politiknya. Tak ada cerita soal kemiskinan, soal pengangguran, dan soal orang miskin itu tidak selesai, Bang. Secara infrastruktur politik per hari ini tak ada ganjalan apapun kok. Jadi Bang Faisal misalnya, bagaimana suara kawan-kawan DPR terkait dengan Prabowo Gibran? Sampai kiamat nggak mungkin bunyi, Bang. Karena parlemen saat ini menyatukan dukungan politiknya 100% ke Prabowo Subianto. Sami'na wa atoina. Yang kedua, bagi saya 100 hari ini mestinya sudah menjadi momen. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Enggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya saya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama. Karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layamutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik. Tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang. Diwakilkan oleh menteri-menterinya. Jadi bagi saya percuma juga untuk selalu ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo. Tanpa dibenturkannya pun saya kira orang juga sudah melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Apa hal lain perbedaannya? Sederhana bagi saya. Jokowi waktu jadi presiden 2014 itu kan triple minority.
Apa itu triple minority? Jokowi bukan ketua umum partai, pergaulan politik nasionalnya terbatas, dan dukungan parlemennya lemah. Prabowo triple majority, sebaliknya. Dukungan parlemennya full, ketua umum partai, tidak pernah ditunjuk-tunjuk sebagai petugas partai. Dan yang paling penting, Prabowo pergaulan nasionalnya cukup luar biasa. Jadi ketimbang misalnya berkelahi dengan istilah-istilah yang agak sedikit provokatif, yang sebenarnya tidak terlampau produktif untuk bangsa dan negara, mari kita support bagaimana Prabowo dan Gibran itu juga merealisasikan semua mimpi dan janji-janji politiknya. Itu yang paling penting dan paling konkret. Dan yang paling penting juga adalah, tentu karena kita tidak bisa berharap kepada 580 anggota dewan kita untuk kritis kepada pemerintah, maka udah Ferry, Bang Faisal, Bang Azhar, kemudian termasuk Adi Pray, ya tentu akan memberikan sikap-sikap kritis kepada pemerintah. Dan pesan kita adalah sikap kritis, sikap protes tentu tidak akan membuat bangsa ini akan hancur lebur. Yang membuat bangsa ini hancur lebur adalah ketika para DPR itu tidak kritis, kemudian partai-partai kemudian tidak punya sikap, dan yang paling penting adalah para koruptor dan para cukong-cukong itu merajalela menggarong kekayaan yang ada di negara kita. Saya kira di situ Bang Karni benar-benar harus kita laksanakan hingga di masa yang akan datang, bagaimana Prabowo dan Gibran ini mampu menyelesaikan tuntas dan bagaimana keinginan politik mereka. Khususnya karena kita sudah bicara banyak tentang Prabowo Subianto, terakhir terkait dengan Gibran, Wakil Presiden. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Dan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul, kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi wakil presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Betul Mas Gibran itu sering bagi-bagi susu, betul sering menindaklanjuti bagaimana program akan bergisatis, tapi tentu saja seorang wakil presiden mestinya peran-perannya itu harus melampaui itu semua. Ya minimal misalnya sehari 2 hari ini akan kita lihat bagaimana investigasi terkait dengan laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang. Kemarin saya pulang kampung, ternyata kampung saya sekalipun di Kabupaten Sumeneb paling ujung sana Bang, ternyata banyak juga kapling-kapling pagar laut yang belum tuntas. Tentu saya sebagai rakyat biasa sangat merindukan bagaimana pemimpin-pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini pelik sepelik-peliknya. Saya nggak peduli dengan approval rating, saya tidak peduli dengan mainnya persepsi publik mau positif dan negatif. Yang paling penting adalah tentu saya tidak mau dengar lagi bahwa persoalan bagaimana merampas kekayaan kita di negara ini itu dibiarkan dan tidak bisa dituntas setuntas-tuntasnya. Saya kira di situ Bang Karni, terima kasih. Bila